Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Banyak penyakit di dunia yang baru muncul atau menjadi semakin parah sekarang karena faktor-faktor tertentu. Contohnya penyakit jantung dan stroke yang saat ini menjadi lebih parah akibat pola makan yang buruk atau jarang berolahraga. Pada program ini kita akan membahas penyakit artritis yang sudah ada sejak zaman dahulu. Setiap kelompok masyarakat, budaya maupun etnis terpengaruh oleh penyakit ini. Menurut penelitian, tidak pernah ada masa atau tempat di mana tidak ada artritis. Ketika Anda sedang berjalan-jalan, coba perhatikan lansia-lansia yang ada di sekitar Anda. Kebanyakan dari mereka punya kaki atau tangan yang berubah bentuk akibat artritis. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang kaum lansia, tetapi bukan tidak mungkin orang-orang dari kelompok usia yang lebih muda terkena penyakit ini juga. Pria dan wanita punya risiko yang sama. Seberapa umum penyakit artritis ini? Seperti yang baru saja kami jelaskan, artritis paling sering muncul pada kelompok usia tua. Kita akan membahas alasannya sebentar lagi. Sekitar 5-10% penduduk Cina punya penyakit artritis. Bahkan sekitar 90% penduduk Cina mengalami perubahan XR yang berkaitan dengan artritis ketika mereka menginjak usia 40 tahun. Fakta yang cukup mengerikan, bukan? Anda menjadi semakin tua bahkan tanpa Anda sendiri menyadarinya. Fakta ini khususnya penting bagi masyarakat Cina yang merupakan negara dengan populasi lansia paling banyak. Selain itu, diprediksi bahwa 20 tahun ke depan, populasi lansia di negara Cina akan menjadi semakin bertambah. Apakah hanya ada satu jenis artritis? Tidak. Ada 3 tipe artritis yang utama. Tipe yang paling umum kita dengar adalah osteoartritis atau artritis degeneratif. Tipe inilah yang paling sering muncul pada lansia. Tipe kedua adalah rheumatoid arthritis atau artritis inflamatori. Tipe ini lebih banyak muncul pada kelompok usia paruh baya. Selain itu, tipe ini juga cukup banyak ditemukan pada anak-anak. Tipe terakhir adalah artritis gout. Tipe ini seringkali dijuluki sebagai penyakit orang kaya atau penyakit para raja. Tapi tipe ini menyerang orang tanpa memandang kelompok usia maupun tingkat penghasilan orang. Tipe ini muncul utamanya pada ibu jari kaki dan berkaitan dengan pembentukan kristal pada sendi bagian itu. Mengapa artritis dianggap sebagai masalah besar bagi kesehatan? Ada 2 alasan utama. Pertama, artritis menimbulkan rasa sakit yang membuat penderitanya tidak nyaman. Kedua, penyakit ini juga dapat menghambat penderitanya melakukan aktivitas sehari-hari. Alasan terakhir inilah yang membuat penderita artritis merasa frustasi. Contohnya, lansia tidak bisa berjalan dengan baik atau membersihkan rumahnya akibat artritis pada sendi lututnya. Ini menimbulkan beban bagi lansia itu sendiri serta keluarganya. Artritis pada area tangan dan lengan juga bisa membuat lansia sering menjatuhkan barang serta kesulitan untuk makan sendiri. Bayangkan saja seorang ibu berusia 35 tahun yang menderita artritis pada sendi pinggulnya. Dia bahkan tidak bisa menemani anaknya bermain atau sekedar berjalan-jalan. Bisa dilihat bahwa penyakit ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit, melainkan juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari serta hubungan penderita dengan orang-orang di sekitarnya.
Apa penyebab artritis? Sebelum kita membahas lebih jauh, satu hal yang perlu kita ingat adalah Allah berkuasa di atas segala penyakit. Sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, Nabi Musa memimpin kaum Ibrani, saat ini dikenal sebagai kaum Yahudi, keluar dari tanah Mesir. Tapi Fir'aun, penguasa Mesir pada saat itu, tidak mau membiarkan mereka pergi meninggalkan tanah itu begitu saja. Hal ini dikarenakan Fir'aun ingin memperbudak mereka untuk memperkaya dirinya sendiri. Di sisi lain, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa Allah sendiri akan membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Pembebasan kaum Ibrani dari tanah Mesir adalah salah satu bentuk penggenapan janji ini. Meskipun Musa berkali-kali memohon kepada Fir'aun untuk membebaskan kaum Ibrani, hati Fir'aun tetap tidak tergerak. Akhirnya Allah menurunkan 10 tulah atas Mesir untuk menggerakkan hati Fir'aun. Salah satu tulah yang diturunkan Tuhan adalah penyakit kulit, yaitu barah, dan penyakit sampar pada ternak. Sedangkan tulah terakhir adalah kematian anak sulung dari setiap keluarga Mesir. Peristiwa ini diceritakan secara lengkap pada kitab Keluaran. Bagian dari firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan di atas segala makhluk, kesehatan, kehidupan, dan kematian. Jadi Tuhanlah yang mengizinkan penyakit, termasuk artritis, muncul dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, bagian ini juga menunjukkan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Inilah yang dilakukan Allah pada orang-orang Mesir setelah Fir'aun memperbolehkan kaum Ibrani keluar dari perbudakan di sana. Terkadang kita tidak mengerti mengapa Allah membiarkan kita menderita suatu penyakit seperti artritis. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita tahu bahwa Allah memegang kendali atas semua penyakit yang ada di dunia ini. Kalau terkena penyakit, maka itulah rencananya. Dan kalau Dia mengangkat penyakit kita, maka itulah kehendaknya. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyebab artritis. Perlu diingat bahwa ada banyak jenis artritis dan 3 tipe utamanya adalah osteoartritis atau artritis degeneratif, rheumatoid artritis atau artritis inflamatori, dan yang terakhir adalah artritis gout. Mari kita diskusikan tipe artritis pertama, yaitu osteoartritis. Nama osteoartritis sendiri bisa menimbulkan kesalahpahaman, sehingga istilah artritis degeneratif lebih sering digunakan. Mengapa? Pertama, karena bagian tubuh yang meradang akibat artritis adalah persendian. Pada jenis osteoartritis, peradangan sendi disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan bukan tulang keras. Padahal osteo sendiri dalam bahasa Inggris diartikan sebagai bone, yaitu tulang keras. Istilah artritis degeneratif lebih baik dalam menjelaskan apa yang terjadi pada persendian, yaitu degenerasi atau penurunan fungsi pada persendian. Pada umumnya, degenerasi terjadi pada kelompok usia tua. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, ketika mencapai usia 40 tahun, kebanyakan orang akan mengalami artritis, paling tidak pada salah satu persendiannya. Memang, perubahan baru akan terlihat ketika berusia 40 tahun. Tapi perubahan dalam sendi ini terjadi sedikit demi sedikit sejak seseorang menginjak usia 30 tahun. Sehingga ketika memasuki usia 50 tahun atau lebih, akan terasa banyak perubahan pada sendi akibat artritis. Hampir pasti, ketika berusia 60 tahun, kebanyakan orang akan mengalami nyeri sendi yang diakibatkan oleh artritis. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua memang pernah berdosa dan melakukan hal-hal buruk dalam hidup kita. Oleh karena perbuatan kita ini, seharusnya kita mendapatkan hukuman berupa kematian kekal. Tapi anugerah Allah adalah kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kehidupan kekal ini? Melalui Yesus Kristus.
Yesus Kristus datang ke dunia ini supaya kita bisa menikmati kehidupan kekal bersamanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tanpa pengorbanan Yesus, kita akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Dia menebus dosa-dosa kita supaya kita tidak perlu menanggungnya di hadapan Allah. Dosa-dosa kitalah yang menjadi penyebab kematian Yesus. Tetapi Allah menunjukkan kuasa-Nya atas maut dengan membangkitkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, dari kematian. Yesus masih hidup sampai saat ini dan ingin hidup dalam hati Anda. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita kembali mendiskusikan tentang tipe artritis kedua, yaitu rheumatoid arthritis. Tipe ini juga disebut sebagai artritis inflamatori. Apa itu inflamasi? Pada dasarnya, inflamasi adalah peradangan yang ditandai oleh kulit menjadi kemerahan, membengkak, serta terasa sakit dan hangat. Seringkali kulit kita mengalami hal ini ketika terbentur. Ada kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit serta hangat ini merupakan tanda bahwa tubuh kita sedang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi lain halnya dengan pembengkakan yang muncul akibat rheumatoid arthritis. Meskipun terdengar aneh, hal ini terjadi karena tubuh kita sedang menyerang dirinya sendiri, khususnya pada bagian persendian, sehingga muncul kemerahan, pembengkakan, rasa sakit dan hangat pada kulit di sekitar persendian yang diserang. Bukankah kita juga sering melakukan ini pada diri kita sendiri? Kita melakukan hal-hal yang kita sudah tahu dapat berdampak buruk bagi tubuh kita. Kita makan sembarangan, jarang berolahraga, merokok, makan terlalu banyak. Kita juga sering berbohong, berbuat curang, serta perbuatan dosa lainnya. Sama dengan rheumatoid arthritis, dosa-dosa kita juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Dosa-dosa ini menyebabkan perasaan bersalah dalam hati maupun pikiran kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tapi sebenarnya, bagaimana kita bisa menerima keselamatan ini? Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma yang dituliskan sekitar tahun 60 Masehi dikatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.